Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukma wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد. Segenap para jamaah sekalian, wabil khusus baik yang ada di radio di frekuensi 14183.0 maupun yang bergabung di Zoom meeting, mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan kemudahan-kemudahan dari segala macam urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali pada pertemuan kali ini di hari Jumat, edisi pembelajaran ilmu tajwid, yaitu di dalam bahasan-bahasan yang berkaitan untuk perbaikan bila memang ada yang perlu diperbaiki, dan yang terutama adalah juga kita belajar untuk mentajwidkan huruf, memperbagus ucapan-ucapan huruf-huruf hijaiyah Arabiyah, dan sedikit demi sedikit dari berbagai macam pembelajaran yang sudah kita pelajari baik di dalam materi buku pembelajaran ilmu tajwid. Alhamdulillah sedikit demi sedikit hampir selesai dalam bahasan ilmu tajwid. Mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran yang lalu bisa sudah kita terapkan terkhusus dalam bacaan Al-Quran kita sehari-hari sehingga bisa lebih baik lagi. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja kembali ke materi terlebih dahulu. Pada bahasan yang lalu bila tidak salah kita mempelajari tentang pembahasan gharib atau muskilat yang disebut dengan tashil. Sekarang kita lanjutkan materi bukunya, halaman berapa? Atau 99.
halaman 199 20.3 nakal. Yaitu ada yang disebut dengan an-naqlu, naqal. Nah, pada materi di sini tertulisnya naqal. Walaupun nanti kita akan coba memberikan pemahaman apakah itu disebut naqal ataukah disebut yang lain ya. Baik, kita baca dulu menurut yang ada di dalam materi tulisan buku. Naqal menurut bahasa, naqal berarti memindahkan. Artinya apa? Memindahkan. Sedangkan menurut istilah, naqal ialah memindahkan harokat suatu huruf kepada huruf lainnya ketika dibaca tetapi tidak dalam tulisan. Dalam kitab Al-Muqarrar dijelaskan bahwa naqal ialah yanqalu harakat al-hamzati ila sakin qablaha fayuharrikuhu biharakatiha wa yahzaful hamzata wa dhalika idza kana sakin. Memindahkan harakat hamzah kepada huruf sebelumnya yang bersukun. Karenanya huruf yang bersukun itu diberi harokat dari huruf yang hidup. Kemudian hamzah yang sudah tidak berharokat lagi dibuang. Ya. Nah, kebetulan para jamaah sekalian, bacaan naqal ini yang kita baca dalam bacaan qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, dan dalam Thariq Syatibiyah cuman satu, ya, cuman satu, yaitu dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nah, terfokusnya di bacaan apa di situ? Bacaannya adalah pada bacaan bi'sal ismu. Tulisannya dalam bacaannya bi'sal ismu. Lantas bagaimana cara membacanya? Ya. Nah, cara membacanya inilah yang butuh diperhatikan. Makanya dikatakan nanti pembahasan disebut gharib asing. Walaupun orang Arab nanti dibilang gharib, bacaan asing, bingung ya. Kalau bahasan dulu mungkin lebih dicondongkan kepada bahasan yang disebut muskilat. Bacaan yang berbeda antara tulisan dengan bacaannya. Nah, ini yang butuh diperhatikan. Ya, yang butuh diperhatikan nanti. Bacaan asing itu sendiri karena mungkin belum tahu ya. Bacaan gharib asing karena belum tahu. Tapi kalau sudah tahu kan nggak asing lagi namanya. Saya ketemu Pak Surya awal misalkan masih asing gitu. Karena belum kenal. Tapi kalau sudah kenal, lah nggak asing lagi udah. Biasa aja. Nah, jadi seperti itu. Terkenal dengan bacaan gharib ataupun bacaan muskilat ya, karena bahasanya asing. Kalau yang belum tahu, tapi kalau sudah tahu insya Allah nggak asing ya.
Makanya kita pelajarin yang mungkin rada asing ini, kalau kita belajar jadi tahu, jadi terbiasa, udah nggak asing lagi. Baik para jamaah sekalian, kita lihat dulu deh. Kalau yang di Zoom meeting bisa melihat kepada slide-nya. Kelihatan nggak? Iya, Ustaz, jelas. Baik, ya. Nah, judul yang kita akan bahas pada materi buku di sini yang disebut dengan naql. Tetapi ketika kita mungkin mencari referensi, baik di dalam kitab-kitab buku tajwid yang mu'tabar, naql ini di dalam surah Al-Hujurat tidak ditemukan, tapi yang ada yang disebut dengan bacaan iltiqa'us sakinain. Walaupun mungkin banyak yang sudah mengenal dengan istilah naql, ya silahkan saja gitu. Cuman yang lebih jelasnya di sini adalah yang disebut dengan bacaan iltiqa'us sakinain. Apa itu iltiqa'us sakinain? Yaitu bertemunya dua huruf sukun. Lantas bagaimana mensolusikan bacaannya bila terjadi dua huruf sukun yang saling bergandengan? Nah, seperti itu. Kenapa di dalam surah Al-Hujurat, terutama dalam bacaan bi'sal ismu ini, ya, dalam bacaan bi'sal ismu, dalam bacaan bi'sal ismu ini masuknya iltiqa'us sakinain, karena bahwa bacaan naqal itu terjadi bila memang hamzanya adalah hamzah qata'. Sedangkan pada kata al-ismu ini hamzanya adalah hamzah wasal gitu. Bi'sa al-ismu. Di mana terjadinya iltiqa'us sakinain? Ya, yang pertama dalam sukun di sini. Yang kedua ada hamzah wasal. Di situ. Maka ketika terjadi hal yang demikian, maka bagaimana mensikapi cara bacanya? Maka dibacalah bukan lagi dibaca dengan bi'sal ismu, tetapi dibaca dengan bi'salismu. Jadi bacaannya adalah bi'salismu, bukan dibaca dengan bi'sal ismu. Ingat sekali lagi, pada awal mulanya dibaca dalam tulisannya bi'sal ismu. Kemudian harokat hamzah ini ya dipindahkan ke huruf lam sehingga dibacanya bi'sa dan lismu. Gitu. Jadi tulisannya bi'sal ismu enggak dibaca dengan bi'sal ismu, enggak. Jadi bacaannya tulisan bi'sal ismu dibacanya bi'salismu. Gitu.